Pemirsa, sidang perdana perceraian komedian Sule dan Natalie Holscher bergulir. Sidang yang digelar di Pengadilan Agama Cikarang tersebut beragendakan pemeriksaan berkas dengan dilanjutkan mediasi atau perdamaian dengan dihadiri kedua belah pihak. Sebelumnya diketahui, Natalie menggugat cerai Sule pada 3 Juli 2022 lalu. Diduga alasan perceraian Natalie dengan Sule dipicu dari perseteruan Natalie dengan anak kedua Sule, Putri Delina. Tangan kita tak saling melepaskan. Ya, sidang mediasi perdana Natalie dan Sule pun berlanjut pada keputusan keduanya untuk melanjutkan perceraian. Mediasi antara Sule dengan Natalie berujung gagal dan tak berhasil mencapai titik temu. Dari mediasi kita udah mediasi dan udah ngobrol, jadi udah kesepakatan kita pisah. Kedua belah pihak telah sepakat memang persoalan ini nggak bisa dilakukan dengan proses mediasi, artinya tetap lanjut untuk melakukan perceraian. Pernyataan kuasa hukum terkait hasil mediasi juga dibenarkan oleh Natalie. Natalie mengungkap dirinya dan Sule bersepakat akan melanjutkan perceraian. Lantas, apa alasan Natalie tetap ingin berpisah dari Sule? Benarkah alasan Natalie berpisah dengan Sule lantaran dirinya masih ada permasalahan dengan salah satu anak dari Sule? Ada, cuma aku nggak bisa ceritain ke kalian karena aku nggak mau menjatuhkan orang. Mengenai alasan-alasan itu kan sudah kita tuangkan semua dalam gugatan, itu masuk di dalam materi perkara, itu nggak bisa kita sampaikan ke teman-teman karena sifatnya privat ya. Pokoknya ada sesuatu yang nggak perlu aku disebutin di sini karena ya ini privacy lah. Kalau itu kan media aja yang menggoreng kan, jadi jadinya rame. Gitu. Kalau misalkan aku kan untuk Putri Delina ini hanya mengklarifikasi, kalian juga tahu ya. Jadi aku mengklarifikasi, nggak ada menyudutkan untuk satu sama lain. Yang penting udah ada kesepakatan bersama. Kita intinya nggak ada kecocokan dan memang udah kesepakatan. Iya, kesepakatan bersama. Ya, kendati gagal melakukan mediasi, Natalie mengungkap dirinya dan Sule tetap menjalin komunikasi yang baik demi kepentingan Azam, putranya dengan Sule. Bahkan usai menjalani sidang, rencananya Natalie dan Azam akan bertemu dengan Sule. Ya, alhamdulillah ya, akhirnya bisa ada waktu papanya untuk ketemu Azam. Karena memang udah kesepakatan bersama kalau untuk aku, kalaupun Akang atau kakak-kakaknya pengen ketemu sama Azam, silakan. Kalau mau datang ke rumah silakan, pintu terbuka lebar untuk mereka. Akang sih rencananya mau ketemu hari ini. Mau ke rumah? Di luar. Itu kan Kang Sule kan juga sebagai orang tua kandung, jadi kita dari pihak Ibu Natalie juga nggak ada membatasi untuk ketemu dengan anak kandungnya. Sementara itu, menanggapi hasil mediasi, pihak Sule sendiri mengungkap sepakat melanjutkan perceraian. Secara implisit, Sule mengungkap keadaan saat mediasi dengan Natalie. Sule mengungkap jika di ruang mediasi saat bersama Natalie, keadaan cukup dingin. Terkait hasil sidang, ayah dari Rizky Febian tersebut tak banyak bicara. Sule menyerahkan semua masalah perceraian pada kuasa hukumnya. Di dalam dingin ya, karena AC-nya dingin, terus ruangannya kurang ada asupan hangat, jadinya kedinginan. Ya. Nanti ke lawyer aja semuanya ya, karena saya udah rujuk atau seperti apa, Kang? Udah ada lawyer, jadi ke lawyer aja. Kesimpulannya, tadi sesuai dengan informasi dari Kang Sule bahwa upaya untuk bersatu kembali itu kelihatannya sudah agak sulit gitu ya. Masing-masing pihak mungkin punya pandangan dan punya ini sendiri. Kang Sule itu kan digugat cerai oleh Ibu Natalie gitu ya, dengan berbagai pertimbangan. Kalau materinya nanti tidak bisa saya buka ya, tapi intinya beliau menggugat karena mungkin sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Andaikan kau tahu rasa sayangku. Kendati begitu, saat ditanya awak media perihal mempertahankan rumah tangga, Sule sempat mengaku dirinya masih ada niatan untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah dibina dengan Natalie. Terlebih dirinya dan Natalie punya buah hati yang masih bayi. Usai sidang digelar, Sule juga terlihat terburu-buru lantaran Sule mengungkap dirinya ada janji bertemu dengan anak. Saya tidak banyak bicara, saya mau ketemu anak saya dulu ya. Masih mempertahankan nggak? Kang Sule
Kang Sule pada posisi seperti itu sebetulnya masih ada keinginan untuk bersatu dalam satu rumah tangga, tetapi karena keadaan yang memang tidak memungkinkan dan sebetulnya sebelum gugatan dimasukkan sebetulnya sudah ada upaya-upaya dari kedua belah pihak untuk melakukan memperbaiki lagi rumah tangganya, tetapi dengan situasi dan kondisi tidak berhasil untuk memperbaiki itu. Masih proses mediasi, nanti sidang selanjutnya itu tanggal 27 Juli untuk penyampaian hasil mediasi. Harapan dari Kang Sule dan semuanya agar hubungan kekeluargaan antara Kang Sule dan Ibu Natali ini tetap baik gitu, karena mereka ada anak yang harus mereka besarkan secara bersama-sama dan itu tetap secara nafkah juga menjadi tanggung jawabnya. Dan alhamdulillah Kang Sule tetap ingin memberikan yang terbaik buat anaknya dan insya Allah sampai dewasa anak itu menjadi tanggung jawab dari Kang Sule dan memberikan nafkah sampai untuk pendidikan juga insya Allah beliau akan berikan. Hak asuh itu kita ngikutin undang-undang juga, jadi hak asuh itu Jatuh ke ibu ya, karena kan belum dewasa. Untuk hak asuh tetap dipegang oleh ibu kandung. kalau untuk nafkah aku tidak pernah meminta ya. Tidak pernah meminta kalau untuk nafkah, jadi dari kesepakatan kita berdua, kesepakatan kita bersama, dan yang menentukan nominalnya itu adalah akang. Jadi kalau aku prinsipnya terserah, kalau akang mau ngasih berapa ya bersyukur, yang penting kan kita, yang penting dikasih itu udah bersyukur banget untuk aku. Jadi udahlah, karena bagi aku udah pernah bilang di Mas Wia cukup. Minta doanya untuk kalian juga semuanya, semoga aku bisa stay strong untuk menjadi tulang punggung adik-adik. Dan yang pasti Natal itu jarang berbicara sama saya untuk masalah rumah tangga. Itu pun setelah saya tahu, setelah kesini-sini. Dia nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu banyak cerita. Intinya sih saya selalu bilang begini, apapun yang terjadi kita coba dulu. Maksudnya dari pihak keluarga selalu bilang, ada apa Kang Sule, ada apa. Maksudnya kalau bisa disatukan kan kenapa tidak. Rumah tangga baru 2 tahun gitu kan, baru mau jalan 2 tahun kan sangat disayangkan. Tapi kan yang menjalankan rumah tangga adalah Natali dan Sule. Jadi kalau memang itu sebuah keputusan mereka, saya kan orang luar. Saya walaupun tante, saya orang luar. Jadi saya pikir ya itu keputusan mereka, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau kita dari pihak keluarga ya pastilah insya Allah baik-baik aja. Semua doa terbaik buat Natali, buat Kang Sule. Cuman kan kembali lagi ya, balik lagi ke mereka, ke Kang Sule dan ke Natali gitu. Gimana kan ini rumah tangga tuh kan mereka yang menjalani, bukan saya gitu.